Ya dari suara dia nggak mendukung, dari jambul ya udah kayak ayam, muka juga nggak jelas gitu. Ya kita nggak boleh ngebully, tapi ya gimana? Ini calon bupati. Apa yang mau diharapkan dari orang seperti ini gitu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita yang pernah ada dan sudah kita lupakan. Dalam Pilkada 2020 ini setidaknya ada 3 daerah yang menurut saya unik, lucu, dan nggak biasa. Dan saya ingin ceritakan hari ini gitu. Pertama di Pilkada Medan. Kita tahu Somad itu bilangnya dia nggak ikut politik, dia nggak mau terlibat dalam partai politik. Bahkan dulu sempat bilang ke Prabowo, kalau Prabowo jadi presiden, maka jangan undang Abdul Somad katanya. Somad tidak mau ke istana. Somad maunya ke daerah-daerah menjadi pengajar, menjadi ustadz yang ya langsung mengajari masyarakat-masyarakat katanya. Jadi dia nggak mau ikut politik. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Somad ikut turun gunung, ikut berkampanye untuk Ahyar Nasution dan siapa? Zat Salman. Di Medan, dia sudah mengajak, si Abdul Somad ini mengajak bahwa agar umatnya atau pengikutnya memilih Ahyar Nasution. Ini sebenarnya sama kayak strategi Pilpres 2019. Kalau kita ingat tahun lalu, di jelang-jelang akhir pencoblosan, Somad muncul bersama Prabowo di TV One, bikin video sampai nangis-nangis gitu. Prabowo-nya dibuat tangis terharu karena kata Somad, si Prabowo ini sudah dimimpikan 5 kali oleh seorang kiai yang suci, 5 kali. Kalau sekali katanya kebetulan, tapi kalau 5 kali ini berarti pertanda kalau Prabowo akan menang di Pilpres 2019. Strategi yang sama sekarang coba diulang. Tapi bahasanya lebih lugas, lebih jelas gitu. Kalau dulu kan ya sebagai simbol-simbol aja katanya. Kalau Somad kan mengklaim bahwa Prabowo di setiap daerah itu sudah siap masyarakat untuk memenangkan katanya. Kalau Somad datang ke daerah itu semua orang begini katanya, 2 jari. Tanda bahwa mereka pilih Prabowo. Nah sekarang di Pilkada Medan itu lebih lugas. Somad mengajak masyarakat, mengajak umatnya, terang-terangan mengajak untuk milih Ahyar Nasution. Saya itu nggak habis pikir begini. Strategi yang sama pernah dilakukan di Pilpres 2019 dan gagal. Sekarang coba diulangi lagi. Ini apa-apaan gitu. Saya nggak habis pikir kenapa Ahyar mau percaya aja ke Somad dan mau meng-hire Somad sebagai juru kampanye yang gagal. Kenapa pilih Somad gitu? Kenapa? Kan banyak orang lain yang punya pengaruh, punya ketokohan gitu. Kenapa nggak AHY? Kenapa nggak? Oh ya AHY kayak kalah juga sih di Jakarta. Ya nggak siapa gitu yang kan banyak tokoh-tokoh ya, nasional gitu. Kenapa harus Somad? Saya juga nggak bisa pikir kenapa Somad sekarang jadi juru kampanye. Apakah karena masih punya dendam atau penasaran dengan Jokowi gitu? Karena di Pilpres kan gagal menjatuhkan Jokowi, gagal memenangkan Prabowo. Sekarang menantunya Pak Jokowi, si Bobi berlaga, ya Somad milih lawannya gitu. Mana tahu bisa menang kan, bisa cukup mengobati kegagalannya di Pilpres 2019 lalu. Apa gitu. Atau mungkin Somad lagi butuh uang atau butuh biaya tambahan untuk hidupnya atau gimana. Ya bagi saya tuh biasa aja sih. Ustadz juga manusia, dia butuh makan, butuh uang. Apalagi kayak Somad, dia baru cerai dari istrinya, ya mana tahu lagi menyiapkan rencana nikah lagi yang butuh anggaran yang cukup besar gitu. Nggak masalah, tapi yang masalah itu ya Ahyar ini gitu. Ngapain ngundang orang yang sudah jelas-jelas gagal bikin efek, gagal bikin dampak, ini pakai lagi. Itu kan saya pakai orang yang mantan kita yang gagal dulunya gitu, selingkuh dan sebagainya, terus kita yakini dia bakal setia. Ya nggak mungkin lah gitu. Sementara lawannya Bobi Nasution atau menantunya Pak Jokowi atau suaminya Mbak Ayang itu mengundang tokoh-tokoh nasional. Beda dengan si Ahyar ini. Si Bobi mengundang Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Fahri Hamzah sampai Deddy Mizwar. Ya ini agak menarik ya, politik
tokoh-tokoh campuran, udah kayak es campur tuh. Ya karena memang Bobi ini didukung oleh Gerindra dan PDIP. Jadi dua partai yang berseteru di 2019 kali ini bersatu di Medan. Ya udah bersatu di kabinet sih, tapi lebih konkret lagi di Medan gitu. Karena dua kubu itu mendukung Bobi. Saya kalau disuruh milih jelas pilih Bobi Nasution, bukan karena saya pendukung Jokowi dan Bobi menantunya, enggak, tapi karena saya nggak suka dengan politik identitas, saya nggak suka dengan cara-cara Abdul Somad berkampanye, karena membohongi masyarakat gitu. Ya sama kayak yang Prabowo mimpi sampai 5 kali katanya, dimimpikan 5 kali itu apa iya? Seorang ustadz, seorang ulama yang punya pandangan visioner seharusnya gitu terhadap masa depan, terhadap sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, semestinya itu benar gitu. Kalau benar Prabowo itu dimimpikan sampai 5 kali oleh seorang kiai, saya yakin yang menang kemarin itu Prabowo, bukan Jokowi. Tapi kenapa kemudian hanya Jokowi yang menang? Ya karena mimpinya itu kayaknya salah gitu. Gak mungkin seorang kiai mimpi sampai 5 kali hanya untuk sesuatu yang kalah. Ya meskipun pada akhirnya saya juga mikir sih, ya Somad kan nggak bilang juga mimpinya apa gitu. 5 kali mimpi apa, mana tahu mimpi kalah gitu kan, itu nggak diceritakan. Tapi Prabowo udah nangis-nangis duluan. Saya nggak suka tuh yang kayak gitu. Nah, yang kedua adalah Pilkada Pacitan. Di Pilkada Pacitan ini ada cerita yang seru gitu, karena Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo itu sebelumnya dari Demokrat. Ya Demokrat memang berkuasa di wilayah ini lebih dari 15 tahun ya. Dan karena Yudi Sumbogo itu nggak direkomendasikan sama Demokrat untuk maju di pilihan bupati, Yudi Sumbogo pindah ke PDIP. Kemudian PDIP koalisi sama PKB. Nah Demokrat mengusung keponakan SBY. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, coba kita lihat dulu ponakan SBY itu kayak gimana gitu. Bannernya itu kayak gini. Oke. Tapi aslinya kayak gini. Itu kayak barang online, di fotonya bagus, terus nyampe ke rumah, ya mengecewakan. Nah, cukup. Ya dari suara dia agak mendukung, dari jambul ya udah kayak ayam, muka juga nggak jelas gitu. Ya kita nggak boleh ngebully, tapi ya gimana? Ini calon bupati. Apa yang mau diharapkan dari orang seperti ini gitu? Tapi bagaimanapun dia sejelek-jeleknya gitu, seganteng-gantengnya, ya tetap ponakan SBY gitu. Itu menjadi penting di Pilkada Pacitan. Makanya jangan heran kalau di banner-bannernya yang tersebar di seluruh Pacitan itu ada labelnya, label sebagai ponakan SBY. Penting banget karena Pacitan itu katanya bumi kelahiran SBY gitu, sangat identik. Saya sih nggak heran gitu karena kenapa kemudian Demokrat sangat mempertahankan kekeluargaan seperti ini ya, karena memang partai keluarga gitu. Sama ketika SBY ketika lengser dari pimpinan Demokrat, yang gantikan ya anaknya gitu, bukan orang lain. Ya biasa aja dong kalau Pacitan kemudian mengusung ponakan SBY, wajar. Yang menjadi nggak wajar untuk seorang siapa sih Bayu Aji ini, Khofifah sampai turun tangan ikut memberikan dampak di Pacitan gitu. Ya mungkin alasannya hanya untuk melihat museum SBY Ani gitu, tapi di luar itu kan memang tujuannya untuk menaikkan posisi si Bayu Aji ini gitu. Saya bingung gitu, kenapa sampai tokoh-tokoh nasional dari AHY, SBY sampai begitu serius banget mau memenangkan si Bayu Aji ini. Apa sih istimewanya orang ini gitu? Saya nggak paham. Terus terang nggak paham. Anak muda iya, nggak jelas iya. Cuma menang gara-gara ponakan SBY. Ini jujur ya, bagi saya, pesan saya kepada masyarakat Pacitan, citra atau nama baik sistem demokrasi itu ada di tangan kalian. Jangan sampai sistem demokrasi menghasilkan bupati yang seperti ini cuma gara-gara ponakan SBY.
dari segi kualitas nggak ada, dari segi pengalaman nggak ada. Apa itu demokrasi yang kita harapkan gitu? Sementara lawannya Yudi Sumbogo itu sudah berpengalaman, ya pernah DPRD, pernah sekarang wakil bupati, dan pasangannya juga orang yang berpengalaman gitu. Nah, kalau saya ya milih orang yang paham soal kota gitu, bukan yang karena ponakan SBY gitu. Lagian di Pacitan ini, saya nggak tahu sih. Tapi menurut saya, dari informasi yang saya dapatkan, di Pacitan itu kan ada pelabuhan yang mangkrak, kemudian banyak program yang nggak jalan sebenarnya di masa kepemimpinan SBY, dan itu diakui oleh bupatinya. Terus sekarang, apakah kita mau bertahan dengan itu gitu? Saya juga nggak habis pikir kenapa SBY kemudian bangun museum SBY Ani di Pacitan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah Candi Hambalang yang belum selesai, atau pelabuhan di Pacitan yang belum selesai, dia bikin museum sendiri. Itu kan mengutamakan diri sendiri daripada kepentingan publik ya. Ini apa tujuannya? Apa nggak mikir gitu? Kebutuhan masyarakat itu bukan museum itu. Bahwa kemudian Hovifah bilang ini dapat menarik minat masyarakat, wisata dan seterusnya. itu masih menjadi pertanyaan, karena Pacitan bukan kota-kota banget, dia ada di sudut-sudut pulau gitu. Yang ketiga adalah Pilkada Surabaya. Ini juga menarik. Jadi Eri Cahyadi dan Armuji itu maju dari PDIP. Sebelumnya ya sampai sekarang di Surabaya itu memang sangat kental sekali dengan PDIP. Risma menjadi wali kota selama 10 tahun dan sukses besar di Surabaya. Jadi ketika Eri Cahyadi dimajukan dengan Armuji, label atau apa ya, yang disematkan kepada Eri Cahyadi ini sebagai penerus Risma gitu. Dan Risma juga sudah bertahun-tahun yang lalu bilang bahwa kalau saya selesai dari jabatan saya sebagai wali kota, maka penerus saya adalah Eri Cahyadi. Karena memang Eri Cahyadi ini yang membantu Risma menyelesaikan pekerjaan atau menyukseskan gagasan-gagasannya gitu. Nah, saking kuatnya Risma di Surabaya, lawannya Mahfud Arifin dan siapa itu satunya, itu coba memposisikan diri sebagai orang yang didukung oleh Risma gitu. Di awal-awal kampanye, si Mahfud bilang setelah Risma sekarang Mahfud, katanya dia. Seolah-olah Risma tuh dukung dia, karena di awal-awal Risma juga nggak lugas untuk mendukung si Eri Cahyadi gitu. Tapi karena suara rakyat Surabaya itu sudah terlalu kuat citranya gitu, terlalu kuat untuk dibelokkan. Jadi orang Surabaya taunya kalau Risma itu ya dukung Eri Cahyadi, karena sudah bertahun-tahun yang lalu dimulai ini gitu. Sudah bertahun-tahun lalu dinyatakan. Nah, Mahfud yang nggak nyadar dengan ini ya gagal dalam sebuah strategi gitu. Dia akhirnya sadar bahwa Eri Cahyadi dan Risma itu sudah terlalu kuat ada di benak masyarakat, sehingga mereka ganti strategi. Mahfud langsung nyerang Risma, pokoknya semua yang Risma lakukan itu salah, Doli ditutup itu salah, kemudian Surabaya dijelek-jelekkan gitu. Dari awalnya mendekati, terus tiba-tiba balik menjelek-jelekkan. Ini lucu gitu, labil, udah kayak anak-anak SMA yang kemarin bilang saya sudah move on gitu, terus hari ini tiba-tiba jalan sama mantannya. Labil banget gitu. Nah, gara-gara si Mahfud ini jelek-jelekan Surabaya, jelek-jelekan Risma, masyarakat Surabaya nggak terima gitu. Karena ya Risma sudah bagus di Surabaya dengan segala penghargaannya, dengan segala pencapaiannya, dan orang Surabaya juga nggak terima kalau kotanya dijelek-jelekkan gitu. Jadi gara-gara ini Mahfud Arifin gapnya tuh jauh banget tertinggal di bawah Eri Cahyadi. Karena sadar itu salah strategi, salah cara gitu. Sekarang jelang-jelang akhir tuh dia balik lagi. Coba si Mahfud ini seolah-olah punya hubungan dekat dengan Bu Risma, baik-baik dengan Bu Risma gitu. Ini apa ya? Aneh ya untuk sebuah daerah yang tidak yang dua-dua calonnya ini bukan petahana gitu, tapi masih berebut suara petahana karena saking kuatnya suara Bu Risma di Surabaya gitu. Nah, tapi ini sudah terlambat.
si Mahfud sudah terlambat karena Bu Risma sudah tersinggung. Awalnya kan Bu Risma nggak terlalu nggak terlalu frontal lah, nggak terlalu lugas untuk dukung Eri Cahyadi, ya cuma sekali dua kali gitu. Tapi karena dirinya dijelek-jelekkan, Surabaya dijelek-jelekkan yang sudah dibangun sedemikian rupa itu, sekarang Bu Risma keluar muncul bicara lugas mengajak masyarakat Surabaya, udah terang-terangan tuh, udah nggak peduli lah orang dia udah 2 periode di Surabaya dan nggak bisa maju lagi, ya sudah. Bu Risma langsung mengajak masyarakat Surabaya pilih Eri Cahyadi dan Armuji. Mahfud bingung nih. Si Mahfud sudah bikin meme gambar seolah-olah Bu Risma tuh dukung dia, tiba-tiba Bu Risma dukung Eri Cahyadi, bikin video jelas tuh. Ini ada videonya nih. Saya Tri Risma hari ini, kerja kita belum selesai. Meski banyak hal yang sudah kita capai, kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti. Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi. Pulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi. Saya percaya Eri Cahyadi dan Armuji amanah dan teruji. Ingat, Surabaya nomor 1. Ya, jelas ya. Ini benar-benar politik yang kalau di tingkat presiden atau gubernur lah DKI Jakarta atau Jawa Timur, kita bisa melihat strategi yang cukup solid, yang dari awal sampai terakhir itu konsisten gitu. Tapi di Surabaya ini labil banget gitu strategi politiknya. Nah, kalau saya melihat Surabaya ini ya nampaknya yang menang akan Eri Cahyadi dan Armuji. Karena apa? Karena di benak masyarakat itu sudah melekat Risma mendukung Eri Cahyadi. Itu pertama. Yang kedua, si Mahfud Arifin ini mantan Kapolda, polisi gitu. Di setiap dasar hati masyarakat itu agak kontra dengan polisi gitu. Nggak suka, karena polisi itu ya identik dengan suka nilang, suka bikin gara-gara, suka cari-cari masalah, ya gitulah. Itu. Jadi kalau saya ditanya siapa yang menang, kali ini kayaknya di Surabaya tetap Eri Cahyadi dan Armuji. Saya pikir itu 3 kelucuan pilkada di 2020. Kita lihat saja siapa yang menang, bisa saja saya salah, bisa saja prediksi ini benar sepenuhnya. Begitulah kura-kura.